Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 15 September 2024 jam 3 sore ya. Hari yang mendung. Kembali kita akan bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 3 2024. Saham yang kita bahas kali ini adalah APLI, HIS dan UNTR ya. Kita akan melihatnya dari segi value, dividen, free cash flow, ketahanan, dan kepengandalian. Kembali saya ingin menyampaikan bahwa analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan atau edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu mempunyai cara masing-masing ya. Tujuan kita adalah berusaha untuk mendapatkan emiten atau saham yang berada pada valuasi yang murah, kemudian proyeksinya bisa menjadi bagger atau multi bagger, dan selama kita menunggu itu, dalam masa tunggu itu kita mendapatkan dividen. Itu pola pikir yang kita punya. Dan berapa lama, berapa lamanya kita tidak tahu ya, tapi pola pikir kita seperti itu. Oleh karena itu besaran dividen juga menentukan dalam kita menentukan untuk berinvestasi. Juga jumlah pembagian dividen juga, maksudnya berapa kali dalam setahun, itu juga penting juga dilihat supaya ada banyak waktu bagi kita untuk menambah investasi dari dividen ya. Itu pemikiran awalnya ya. Jadi tujuan kita bukan untuk menjelek-jelekkan atau melebih-lebihkan sebuah emiten, tetapi kita berusaha untuk mendapatkan saham yang memang menurut kita ada potensi untuk itu ya. Baik, saham yang kita bahas kali ini tadi adalah APLI, HIS dan UNTR ya. Baik, yang pertama ini adalah APLI, Asia Plus Industries ya. Kita punya dua data triwulan 2 dan 3. Dari dua data ini ya, yang pertama bahwa semua data ini memenuhi kriteria, ini yang awal ya. Semua data ini memenuhi kriteria ya. Kemudian dari per bidang ini, dari book value, dari modal ada penurunan, keuntungan juga ada penurunan. Dari segi harga ada penurunan, aset lancar meningkat, hutang berkurang, kepemilikan tetap. Jadi simbolannya mungkin di sini valuasinya yang berkurang tapi ketahanannya meningkat. Jadi mungkin seperti itu ya. Valuasinya yang menurun, ketahanannya yang meningkat. Selanjutnya dari segi rasio, yang pertama bahwa keuntungan triwulan 1 ini 10%. Triwulan 2 malah dia keuntungan bersihnya kurang dari 10%. Jadi di sini dia berubah dari fair company menjadi ya anggap saja keuntungannya memang untung tapi belum tidak terlalu besar ya. Selanjutnya dari segi book value ya, di harga sekarang dibandingkan dengan nilai bukunya ini sudah 12,24 kali lebih mahal, artinya PBV-nya 2,24. Sementara kalau target normal kita ini adalah 2,5, berarti sekitar 11% ya. Dari harga sekarang ini sekitar 11% saja lagi ya. Jadi kita mengkategorikannya di sini sudah termasuk ya sangat dekat ya. Kemudian dari segi maksimal beli kita juga sudah di atas ya. Seharusnya hanya sekitar 200, sekarang sudah 500-an. Berarti 1,9 kali, hampir 2 kali lebih mahal ya. Jadi keuntungannya kurang dari 10% dan valuasinya mahalnya ini karena memang keuntungannya kecil tadi ya. Kemudian perusahaan sudah membagikan dividen tapi jumlahnya masih kecil, dan kalau disetarakan untuk triwulan 3 ini dia hanya 0,51% dividennya ya, dividen yieldnya ya. Kemudian dari segi ketahanan ini memang ada penurunan juga tetapi masih 12%. Kemudian yang lainnya tadi semuanya oke, termasuk juga retailnya, hanya kepemilikannya saja sudah sedikit di atas ya. Baik,
Dari semua data yang kita dapatkan ini, saya mengambil kesimpulan semua ini dan muaranya dari keuntungan ya. Dalam artian bahwa keuntungannya kurang dari 10% tadi, sehingga untuk perusahaan ini kita sebenarnya perusahaannya bagus ya, ketahanannya bagus, hanya dari segi keuntungannya yang kecil, sehingga dia perlu menggenjot lagi untuk meningkatkan di atas 10%. Jadi di sini kita menunggu yang pertama ini dan ini plus. Jadi yang kita tunggu di triwulan 4 perbaikannya adalah IPS-nya, harganya, kemudian dividennya supaya lebih dari 30%. 3 itu saja yang kita cek lagi di triwulan berikutnya. Selanjutnya kita membahas Hasnur International Shipping TBK atau HIS ya. Kita punya dua data juga di sini bahwa triwulan 1 dan 2 semuanya ini untuk sementara dapat kita lihat bahwa memenuhi kriteria ya. Data awalnya memenuhi kriteria, tinggal kita cek untuk book value meningkat, kemudian IPS meningkat tapi hanya 0, ya. Harga meningkat, aset lancar menurun, hutang ini meningkat, berarti dalam artian menurun ya. Jadi mungkin simpulannya untuk perusahaan ini dari segi value meningkat, tetapi ketahanan agak menurun sedikit ya. Value meningkat, ketahanan menurun ya. Sehingga kita lihat dari segi berikutnya rasio triwulan 1 ini 18,9%, triwulan 2 18,32%. Berarti perusahaan ini masih dalam kategori ya, untungnya lebih dari 10%, dan dia bisa kita kategorikan sebagai growth company. Kenapa? Ya, di 18% untungnya ya. Jadi dia keuntungannya di 18%, saya mengkategorikannya growth. Mungkin kalau Anda menghendaki di atas 20 berarti belum ya. Tapi kalau menurut saya pribadi di atas 15 itu sudah termasuk growth ya. Selanjutnya perusahaan ini ya, harga sekarang 230, book value-nya 267, ada 14% ya. Jadi harga sekarang dibandingkan dengan harga sekarang menuju ke book value-nya itu 14% ya. Untuk ke PBV 2,5, untuk ke target PBV 2,5 ini ada 190% ya, berarti ada belum multi bagger, cuma hampir multi bagger ya, ada 190%. Jadi proyeksi untuk perusahaan ini ada sekitar hampir 200%, itu proyeksi ya. Kemudian juga untuk maksimal beli ini ada diskon juga 53%, sehingga untuk perusahaan ini kalau kita beli sekarang nih, ceritanya kalau beli sekarang ya, kita dapat dapat diskon 53%, dan ada proyeksi keuntungan di sekitar 190% kalau PBV-nya 2,5. Kalau mentargetkan 3 mungkin lebih tinggi lagi ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, yang ketiga, perusahaan sudah membagikan dividen sebanyak 33%, sudah memenuhi kriteria ya. Kemudian dari data yang ada ya, kalau kita bandingkan di triwulan 3 dulu ya. Di triwulan 3 ini kalau dibagi sekarang misal ya, maka kita akan mendapat 7,8% kalau dibagikan sekarang, tapi kita belum lihat nanti ya. Ini berarti sudah memenuhi kriteria juga ya. Namun perusahaan membagikan dividen ini 1 kali dalam setahun saja ya, berarti kalau mau mendapatkan dividen ya menunggu sampai bulan sekitar Juni nanti ya. Jadi simpulannya ini kedua data ini saling mendukung. Satu, perusahaannya growth ya, satu perusahaannya growth, yang kedua dia valuasinya murah, yang ketiga dividennya besar. Kita ngecek sekarang dari segi free cash flow, ketahanan sekarang ya, free cash flow-nya meningkat dari 5 jadi 60, sekarang ini free cash flow-nya 22%, ini sangat besar ya. Kemudian hutang ke aset lancarnya agak menurun sih. Kemudian juga
hutang tak berbunga tadi meningkat ya, tapi porsinya kecil, masih dalam batas yang bisa ditentukan. Kepengandelian ya, yang ada di bursa hanya 48% dan retail hanya 20%. Jadi untuk perusahaan ini ya, untuk perusahaan ini secara umum saya mengambil kesimpulan berdasarkan data yang saya miliki ya. Menurut saya pribadi ini layak invest, layak untuk diinvestasi. Apakah dia bisa naik, apakah dia bisa berkembang, itu selanjutnya bukan ranah kita ya. Saya hanya sampai pada layak investasi, itu menurut saya pribadi, menurut opini saya ya. Kemudian juga langkah kedua tentu saja selalu cek GCG perusahaan. Apakah perusahaan ini dapat dipercaya atau manajemennya dapat dipercaya atau tidak, silahkan lakukan pengecekan sendiri ya. Saya hanya sampai di situ karena untuk yang itu silahkan lakukan sendiri, karena itu menyangkut ranah integritas pribadi, maka saya tidak bisa memberikan komentar ya. Jadi seperti itu, saya hanya sampai sini, silahkan dilanjutkan untuk berikutnya ya. Namun saya pribadi ada juga memiliki saham ini ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas saham yang ketiga, UNTR, United Tractor. United Tractor ini ya, kita punya dua data juga, triwulan 2 dan 3. Secara umum dulu ya, bahwa semua data ini memenuhi kriteria. Itu yang pertama, semua data memenuhi kriteria. Sekarang kita cek per bidang. Untuk book value ada penurunan ya. Secara IPS ada peningkatan. Ini ada anomali dikit ya. Permodalan ada penurunan, tetapi keuntungan ada peningkatan. Harga meningkat, kemudian aset lancar menurun, hutang ini kita anggap saja tetap ya. Kepemilikan tetap. Baik, itu yang pertama. Jadi simpulannya di value ada anomali, di lain-lainnya tetap ya. Baik, itu yang pertama. Dari segi keuntungan, triwulan 2 21%, triwulan 3 24%. Berarti di sini ada keuntungan, peningkatan keuntungan ya, dari 21 ke 23. Berarti ini sudah termasuk perusahaan yang growth ya, keuntungannya growth company ya, karena sudah di atas 15%. Yang kedua, book value di harga sekarang 26.000, book value-nya 22. Berarti harga sekarang memang sudah 17% di atas harga, di atas book value-nya ya. Tapi kalau kita mengejarkan ke PBV 2,5, kalau kita mengejar PBV 2,5 masih ada sekitar 113%. Beggar ya, kita anggap saja beggar. Jadi simpulan kita untuk perusahaan ini ya, jadi kalau kita beli sekarang ya, berarti memang sudah di atas book value. Tetapi kalau kita mengejarkan ke PBV 2,5 itu masih ada potensi beggar, multi beggar tidak ya. Kemudian dari segi maksimal beli ini 55 ribuan, berarti kita punya diskon 52%. Jadi simpulan untuk valuasi kita adalah bahwa kalau kita beli sekarang ya, kalau kita beli sekarang maka ada diskon 52% dan kemungkinan untuk beggar juga ada ya. Kemudian perusahaan juga membagikan dividen 41%. Kemudian kalau kita asumsikan sekarang di triwulan 3, kalau dibagi sekarang maka kita dapat 8,53% setahun kalau misalnya dibagi sekarang ya. Dan perusahaan ini biasanya membagikan 2 kali dalam setahun ya. Jadi ini kita bisa tunggu biasanya di sekitar bulan Juni atau di sekitar antara ya Oktober, November, Desember itu ya. Jadi 2 kali setahun. Nah, kelebihannya pembagian dividen 2 kali setahun itu adalah tentu saja kita dapat mereinvestasikan 2 kali ya.
kalau saya pribadi ya, kalau ada yang 2 kali setahun itu lebih menyukai yang 2 kali setahun karena cepat reinvestasinya ya dibanding yang setahun. Itu yang pertama. Yang kedua ya, yang berikutnya ketahanan perusahaan ini tadi ada penurunan untuk free cash flow-nya ini malah meningkat sangat besar sekali ya, dari 2000 ke 5000, sangat luar biasa free cash flow-nya ya. Kemudian aset lancarnya agak menurun, hutangnya kita anggap saja tetap ya. Kemudian kepemilikan ini semuanya aman ya, dalam kategori aman. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, pengendali juga tidak trading ya. Oke. Untuk perusahaan ini nih, UNTR ini ya, United Tractor ini ya, kalau menurut yang saya baca ini ya, berarti perusahaan ini pertama adalah perusahaan growth, untungnya besar. Yang kedua ya, dia dalam valuasi yang murah, dividennya besar, free cash flow-nya juga besar tadi ya. Ya, untuk data sampai triwulan 3 kalau menurut saya pribadi ini layak untuk kita investasi, dan dia membagikan dividen 2 kali dalam setahun ya. Tapi dividennya memang sudah di atas ya. Beda dengan HIS tadi yang dividennya masih PBV-nya di atas. HIS tadi PBV-nya di bawah ya, coba kita cek lagi. HIS tadi PBV-nya di bawah 1, UNTR ini PBV-nya di bawah, sudah di atas 1 ya, di atas 1 ya. Tetapi bedanya kalau HIS itu tadi cuma sekali setahun, UNTR ini 2 kali setahun, dia 8,5, HIS tadi hanya 7,5 ya. Berarti itu perbandingannya. Kalau menurut saya pribadi juga perusahaan ini ya layak untuk investasi menurut data yang kita dapat ya. Menurut data yang kita dapat dan kriteria yang kita buat. Mungkin pendapat atau opini Anda bisa saja berbeda ya, tidak masalah karena ini adalah opini pribadi ya. Kalau menurut saya ini layak invest, tinggal sekali lagi silakan cek GCG perusahaannya, cek manajemennya, cek perusahaannya, apakah manajemennya cocok menurut Anda atau tidak, atau Anda berkenan atau tidak, itu silahkan Anda periksa lagi lebih mendalam ya, karena itu adalah ranah privasi pribadi. Istilahnya saya tidak berhak untuk memberikan opini saya, jadi silakan Anda cari sendiri untuk hal tersebut ya. Jadi itu yang saya pahami untuk saham ini. Saya pribadi juga ada punya saham ini ya, tapi masalah masuknya itu adalah urusan kita masing-masing ya. Kemudian kenyamanan itu juga urusan masing-masing ya. Kemudian juga kesanggupan juga masing-masing ya. Demikian. Apakah kemudian juga kesabaran juga itu milik masing-masing ya. Oke, demikian 3 saham yang kita bahas hari ini, APLI, HIS dan UNTR. Sekali lagi ini adalah opini, kemudian ini juga bahan edukasi kita menurut pembahasan, menurut kriteria kita ya. Tidak ada perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, semuanya itu silahkan lakukan analisa masing-masing untuk selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.